Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'ni rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah tersebut memahami tentang makna yang terjadi pada hukum addi, pada hukum kebiasaan, pada hukum adat. Jadi ada dua kelompok tuh. Yang satu meyakini Allah menitipkan kekuatan. Yang satu meyakini bahwa Allah menciptakan harus dengan hukum adat, harus dengan bergandengan. Ahli sunnah keluar dari kedua-duanya. Allah tidak menitipkan kekuatan dan Allah tidak harus menciptakan dengan
bergandengan. Karena Allah menciptakan itu, Allah langsung menciptakannya sendiri, tidak dengan menitipkan kekuatan. Dan Allah boleh saja menciptakan dengan pergandengan dan boleh saja tidak dengan pergandengan. Pergandengan ini hanya dibuat oleh Allah sebagai sebab akibat. Adapun hasilnya Allah sendirilah yang menciptakannya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu mau ngontrol kawan-kawan kamu di luar nih, kamu tanya, mesti dia akan masuk salah satu dari kelompok-kelompok ini. Ketika dia nggak pernah ngaji tentang bagaimana akidah ahli sunnah menyikapi tentang adat istiadatnya manusia, tentang kebiasaan hidupnya manusia. Karena orang itu hanya melihat pada kacamata pandangannya aja. Apa yang dipandang oleh matanya kemudian diputuskan hukumnya. Kalau saya mau nanya nih, garam itu harus asin nggak? Garam asin nggak? Harus nggak? Boleh nggak asin? Pernah nemu? Hah? Pernah nggak kamu mendapati garam nggak asin? Terus gimana cara mikirnya? Allah boleh saja bikin garam itu nggak asin. Gimana cara mikirnya? Gula itu manis nggak? Harus nggak? Kopi itu harus hitam nggak? Kopi itu harus pahit nggak? Ada kopi manis? Ada. Pernah. Yang manis gulanya, bukan kopinya. Gimana cara mikirnya? Api itu harus panas nggak? Cara nemunya gini, ada nggak yang asin selain garam? Hah? Apa? Keringat. Apalagi? Upil. Asin nggak? Nah, berarti kalau ada yang lain yang asin, berarti garam dan asin itu perkara yang berbeda. Sesuatu yang keduanya bukan hal yang menyatu, bukan. Tapi oleh Allah hanya digandengkan saja. Buktinya apa? Allah boleh saja menggandengkan asin pada selain garam, gitu loh. Kalau Allah bisa menggandengkan garam pada selain asin, berarti juga bisa memisahkan gandengannya, gitu. Ya kan? Ada keringat asin. Kalau keringatnya orang yang sakit, nggak asin. Ya, berarti boleh saja sesuatu digandengkan dengan asin, boleh saja, walaupun kamu belum pernah nemu barangnya, gitu loh maksudnya. Tapi akal bisa memahami garam dan asin boleh saja dipisahkan. Api dan panas harus nggak? Buktinya apa? Jangan itu. Ada panas selain api, itu punya apa? Badan kamu panas, apalagi yang lain?
knalpot panas. Hah? Setrikaan ada apinya enggak? Berarti kan panas itu boleh diletakkan oleh Allah tidak hanya pada api, gitu loh. Ya kan? Allah boleh saja menggandengkan panas pada selain api. Nah, kalau knalpot bisa dibikin panas, knalpot bisa dingin enggak? Setrikaan bisa dingin enggak? Berarti api juga bisa dingin gitu maksudnya, pahaminya. Nyambung enggak? Kalau sesuatu yang Allah bikin panas bisa Allah ganti menjadi dingin, berarti api juga bisa gitu pahaminya. Ya, nyambung kan? Manis pada gula. Harus enggak? Pisang juga manis tuh. Durian manis gitu loh. Ya kan? Kopi harus pahit enggak? Ada enggak yang pahit selain kopi? Nah, berarti kan pahit itu hanya digandengkan oleh Allah, gitu loh. Nyambung kan? Jadi Allah itu boleh saja menggandengkan sesuatu, boleh juga. Lah, yang pasti pada api apa? Yang nggak bisa dipisahkan. Apa? Adanya api. Api boleh juga nggak ada. Api kadang ada, kadang nggak ada. Artinya ketika ada disebut dia menyala. Ketika nggak menyala, nggak ada. Boleh aja kan api nggak ada. Yang harus pada api apa? Api warnanya merah harus nggak? Bisa juga biru, bisa juga hijau, kuning. Yang harus apa pada api? Bertempat. Itu dong. Ada nggak api yang nggak bertempat? Siapa? Api itu bercahaya. Kalau warnanya kuning, kalau warnanya biru, kalau warnanya hitam, ada nggak api hitam? Loh, di neraka apinya hitam. Dalam hadis begitu. Hingga orang dibakar tuh nggak tahu yang bakar siapa. Apinya warnanya hitam, gitu loh. Artinya Allah kalau api boleh dibikin kuning, boleh dibikin biru, boleh hijau, hitam boleh nggak? Boleh aja. Gitu loh. Ketika api itu hitam berarti bercahaya nggak? Berarti nggak harus bercahaya. Yang harus pada api apa? Bertempat. Nyambung nggak? Itu fungsinya kita ngaji wajib, mustahil, jaiz. Bisa menentukan mana yang wajib pada sesuatu, mana yang jaiz pada sesuatu, dan mana yang mustahil pada api apa? Tidak ada tempatnya, mustahil. Ada api di mana? Enggak di mana-mana. Mungkin. Pasti ada tempat. Yang pasti pada kopi apa? Bertempat. Oh, kopi itu harus hitam, Beb. Kata siapa? Sekarang ada white kopi. Enggak harus kopi itu hitam. Itu loh.
Jadi inilah yang dimaksud Allah itu enggak menitipkan kekuatan, enggak gitu loh. Jangan dianggap bahwa oh api itu ya Allah titipkan kekuatan harus panas, enggak. Api itu hanya digandengkan saja oleh Allah dengan panas. Adapun hangus itu diciptakan sendiri oleh Allah, tidak melalui api gitu loh. Kita sering memahami hangus itu terjadi melalui api. Ini yang sering dipahami nih. Kenyang itu terjadi melalui nasi makan. Sembuh itu terjadi melalui obat. Ini yang sering kita pahami gitu loh. Kalau ada benda saya lempar ke atas, jatuh enggak? Kenapa? Melalui gravi. Itu yang sering kita pahami begitu. Padahal kenyang itu diciptakan langsung oleh Allah. Terbakar diciptakan langsung oleh Allah. Sehat diciptakan langsung oleh tanpa melalui perantara gitu loh, tanpa menitipkan kekuatan. Makanya ini perbedaan antara ahlu sunnah dan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kamu kok nggak mendalami hal ini, maka kamu akan jadi bagian dari mereka, itu pasti. Karena ilmu ini hanya bisa dipahami ketika kamu memisah-misahkan pemahaman orang, gitu loh. Oh, ada orang yang pahamnya begini, ada orang pahamnya begini. Lah saya masuk yang mana, gitu loh. Kalau kamu nggak mempelajari mereka, ya kamu menganggap ya ini sudah biasa begini, Beb. Iya, udah biasa itu bener apa enggak, gitu dong. Allah itu begitu enggak kalau menciptakan gitu loh. Maka ahli sunnah menetapkan pemahaman bahwa Allah menciptakan sesuatu, diciptakan segalanya sendiri, tidak melalui perantara dan tidak harus dengan pergandengan. Jadi seluruh pergandengan boleh saja Allah menciptakannya berbeda, tidak berkaitan dengan pergandengan. Kalau Allah harus bikin dengan pergandengan, yang terjadi apa? Yang terjadi namanya tasalsul. Tahu nggak tasalsul? Tasalsul itu berantainya sesuatu tanpa ada habisnya. Namanya tasalsul. Kayak contoh, Allah bikin manusia dari mana? Ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Kakek dari mana? Buyut. Dari mana lagi? Ujungnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Tanpa bapak. Berarti Allah boleh bikin tanpa sebab. Gitu loh. Kalau sebab itu harus, berarti Nabi Adam akan lanjut agar bapaknya lagi, ibunya lagi, bapak lagi. Habisnya kapan? Kalau nggak ada habisnya, namanya apa? Tasalsul. Gitu loh. Jadi Allah itu boleh saja bikin tanpa sebab. Allah bikin manusia dari tanah. Nabi Adam nih dibikin dari tanah. Nah, tanah dibikin dari mana? Dicipta tanpa sebab. Jadi Allah itu bisa menciptakan dari tidak ada, selesai tanpa adanya sebab gitu loh. Tidak harus sebab itu bergandengan dengan penciptaan Allah. Gitu loh.
Kalau Allah bikinnya harus dengan sebab, akan terjadi apa tadi? Tasalsul. Oh, Nabi Adam dibikin dari tanah, tanah dari air, air dari api dari muter nih terus. Kapan selesainya kalau begitu? Gitu loh. Jadi Allah bisa aja bikin dari tidak ada jadi ada. Terus hukum adat itu boleh saja berbeda, tidak dengan yang terjadi pada kita. Kalau kita kan, kalau mau mengerjakan sesuatu, kita nih terikat sama hukum adat. Kita nih bukan bagi Allah. Kamu mau bikin tempe, bahannya apa? Kedelai. Kalau bikin tempe pakai tanah liat, jadinya apa? Jadinya genteng. Kalau bikin tempe dari semen, batako. Berarti kita ini kerjain terikat sama hukum adat. Lah Allah nggak begitu gitu loh. Allah itu nggak terikat sama hukum adat. Contoh, Allah bikin Nabi Adam dari apa? Jadinya apa? Manusia. Ibu Hawa dibikin dari apa? Jadinya apa? Manusia. Kamu dibikin dari apa? Mani. Jadinya apa? Manusia. Gitu loh. Menunjukkan hukum adat itu nggak mengikat Allah. Allah akan bikin sesuai maunya. Apapun gandengannya, yang terjadi sesuai maunya Allah. Bukan ikatan pergandengan itu yang menjadikan, gitu loh. Kalau ini kan enggak, bikin tempe dari semen, pengen jadinya tempe ya enggak bisa. Jadinya batako. Ini mau pasang rumah boleh. Kalau bikin tempe mau jadi tempe pakainya, karena kita terikat sama hukum adat, gitu loh. Lah, hukum adat jangan digandengkan pada Allah. Allah juga begitu, kalau bikin harus pakai. Oh, ntar dulu. Kalau Allah bikinnya harus pakai hukum adat, terjadi nanti apa? Tasalsul, nggak akan ada habisnya, gitu loh. Allah bikin pakai sebab pakai sebab lagi pakai sebab lagi, terus kapan selesainya kalau begitu, gitu loh. Jelas kira-kira? Jelas? Jadi ini yang menunjukkan bahwa akidah ahli sunnah itu berdiri berbeda dengan paham-paham yang lain. Maka Nabi katakan apa? Islam itu akan pecah jadi 73 golongan. Kenapa? Ya ini golongan-golongan yang berbeda dalam meyakini tentang bagaimana Allah menciptakan, bagaimana sifat Allah, bagaimana kalamnya Allah, bagaimana akan berbeda nih. Lah, ahli sunnah selalu dari dulu konsisten karena untuk menetapkan hukum tentang Allah mereka berpedoman pada 3 hal, apa? Wajib, mustahil, jaiz. Makanya kamu boleh ngaji tauhid kemana aja boleh. Yang penting di situ ada wajib, mustahil. Kalau metodenya tidak pakai wajib, mustahil, jaiz, maka nggak akan menghasilkan pada sesuatu yang benar. Kan di Quran nggak ada wajib, mustahil, jaiz. Nabi juga nggak ada wajib, mustahil, jaiz. Iya. Tapi metode ini dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kamu menetapkan sifat-sifat bagi Allah, kayak idgham, ikhfa, idhar, qalqalah. Zaman Nabi ada enggak? Nabi kalau baca Quran enggak benar dong berarti. Benar enggak? Ada enggak idgham, ikhfa? Enggak benar dong Nabi. Yang enggak ada itu namanya. Kalau cara bacanya sudah ada sejak zaman
nabi gitu loh. Tapi penamaannya beda nih. Oh, nun sukun ketemu wawu, nun sukun ketemu alif, nun sukun ketemu, penamaannya ini baru dinamai oleh para, biar apa? Mudah dalam mata pelajaran. Gitu loh. Tapi kalau cara bacanya Nabi yang ngajarin, gitu loh. Kenal Allah, Nabi yang ngajarin. Oh, bagaimana tentang hukumnya Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Tapi Nabi nggak menamakan dengan nama ini dulu. Kita menamakannya para ulama. Biar apa? Memudahkan mengajarkan kepada orang setelahnya. Gitu. Ya, nyambung nggak? Begitupun hukum fikih, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ulama memudahkan kita, gitu loh. Oh, kalau mau sholat wajibnya ini wudhu, syaratnya nih. Nah, kalau wudhu kentut, nah, haram, kamu sholatnya jadinya batal, harus wudhu lagi. Ini ulama yang ngajarin, gitu loh. Sehingga untuk apa? Memudahkan kita memahami sesuatu. Jadi kalau ada orang kok ngaji tauhid nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, mesti kesasar. Gitu loh, karena nggak akan bisa membuat sebuah kesimpulan yang baik, gitu maksudnya. Lah, inilah yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa orangnya yang ibadah kepada Allah, sholat, puasa, haji, zakat, sebelum dia mengenal sifat-sifat Allah, maka sholatnya tidak sempurna. Sebagian mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Kenapa? Karena pertama kewajibannya orang Islam mengenal Allah, bukan sholat, gitu loh. Kewajiban pertamanya mengenal Allah. Setelah mengenal Allah baru sholat, baru ada puasa, baru ada ibadah-ibadah yang lain. Lah kita seringkali mendahulukan ibadah-ibadah ini, membelakangkan mengenal Allah. Lah gimana sih? Kamu nyembah Allah tapi nggak kenal sama, itu gimana nyembahnya terus? Nah gimana? Artinya nyembah kamu hanya ikutan gitu loh, bukan nyembah yang sebenarnya. Makanya tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau orang Jawa itu gampang gambarinya kayak apa? Kayak kelapa. Tahu kelapa? Kelapa itu ada berapa lapis? Intinya kelapa itu apa? Minyak atau santan. Ada orang yang imannya seperti tepes. Tepes itu apa sih? Sabut. Sabut. Ada orang yang imannya seperti batok. Ada orang yang imannya seperti daging kelapa. Ada orang yang imannya sampai ke intinya, bisa seperti santan, gitu loh. Ini ulama menggambarkannya seperti itu. Apa itu sabut? Sabut itu nggak ada gunanya. Kalau iman kamu kok seperti sabut, nggak ada gunanya. Buat bakar-bakar bisa? Hah? Ada banyak apinya, apa banyak asapnya? Orang ribet kalau bakar pakai sabut. Artinya apa gambarannya orang yang imannya seperti sabut? Imannya orang munafik.
di luarnya doang. Sabut itu nggak berguna untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi si kelapa nggak berguna. Kenapa? Karena kelapa itu dilindungi oleh batok, bukan oleh sabut. Coba, nanti kalau beli kelapa, untuk mengawetkannya, sabutnya dibuka, terus simpen. Cukup dengan si batok. Sabutnya, iman yang seperti itu seperti imannya orang munafik. Orang munafik itu imannya hanya di luar aja. Kelihatan orang, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Ketika imannya itu dikelupas, sudah hilang aja begitu aja. Ada lagi orang yang imannya seperti batok kelapa. Dia masih melindungi isinya. Masih mending nih, masih ada untungnya. Artinya banyak kegunaannya batok kelapa. Bisa untuk areng. Bisa apa lagi? Hah? Siwur. Takaran beras. Atau apa lagi? Ya siwur itu gayung. Buat apa lagi? Buat areng. Apa lagi? Belah, pegang di pinggir jalan, kamu begini aja dapat duit. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah, udah gini aja. Masih ada gunanya maksudnya. Artinya orang yang imannya masih meyakini adanya Allah, walaupun dia hanya percaya pada adanya orang lain. Namanya iman orang taklid nih. Imannya orang yang ikutan. Kan batok itu nempel doang kan. Kalau kita mau menggunakan dalamnya, maka batoknya harus dipisahkan. Ketika dipisahkan ada gunanya enggak? Masih ada gunanya, tapi enggak seperti dagingnya. Karena intinya itu akan bermanfaat nanti adalah dagingnya. Untuk apa dagingnya? Santan atau minyak kelapa. Jadi banyak nih filosofi-filosofi orang yang menggambarkan iman seperti itu maksudnya. Hingga ada tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Oh, orang yang imannya itu seperti serabut, imannya seperti batok, imannya seperti apa? Daging kelapa, ada seperti santan, menjadi inti hingga dia bisa sampai kepada tujuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman yang betul-betul didasari ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, tahu sifat-sifat Allah, mana yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, jaiz pada Allah, bisa membedakan mana yang punya sifat ketuhanan dan mana yang enggak punya sifat ketuhanan. Ini menjadi pondasi utama. Makanya ilmu tauhid disebut ilmu usul. Apa usul itu? Pokok. Kalau ilmu fikih disebut furu'. Apa itu? Cabang. Makanya di kitabnya Imam Abu Hanifah tuh madhab, ada kitab judulnya dua. Ada Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Asghar. Ada fikih yang besar, ada fikih yang kecil. Fikih yang besar apa itu? Mengajarkan tauhid. Fikih yang kecil mengajarkan amaliyah, sholat, puasa, haji, gitu loh. Disebut ilmu tauhid adalah ilmu pokok.
ilmu inti, ilmu dasar dalam agama. Nanti intinya kamu beragama itu ya intinya mengesahkan Allah. Tapi jangan terus menganggap bahwa setelah mengesahkan Allah, setelah kenal Allah, jangan salah paham seperti orang-orang yang keliru. Ada orang yang mengatakan apa? Aqimi sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada orang yang kebablasan. Dia mentang-mentang sudah kenal Allah, bisa ingat sama Allah, terus nggak sholat. Eling doang, gitu loh. Dianggap, loh, kan Allah perintah, sholatlah kamu untuk mengingatku. Lah, saya udah bisa ingat sama, dan ngapain saya sholat lagi? Saya udah sampai sama tujuannya apa? Bisa ingat sama ini yang ruwet ini yang kemudian menjadi pecahnya firqah itu dari situ, gitu loh. Pemahaman mereka kemudian melenceng, mengartikan makna ayat Quran semaunya, pakainya kira-kira, dipahami sendiri. Ini orang-orang yang keluar dari rel-relnya ahli sunnah wal jamaah. Maka orang yang tetap pada rel ini, insya Allah tetap diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari jalur. Lah, tadi kembali kepada orang yang sampai kepada inti imannya, sampai kepada santen, digambarkan apa? Dia ketika sudah sampai pada santen itu dia digambarkan sudah enggak lagi bisa melihat yang lainnya. Yang lainnya sudah enggak ada nih. Batoknya enggak ada, kelapanya enggak ada, serabutnya enggak ada. Tinggal intinya. Orang yang sampai pada makna ini, orang yang sudah sampai pada makom apa? Wahdatus syuhud namanya. Dia bisa bersyahadat kepada Allah, bisa menyaksikan Allah dengan keadaan dia tidak lagi memperhatikan yang lainnya. Perhatiannya fokus kepada Allah, gitu loh. Gambarannya kayak apa gambarannya? Gambarannya kayak penganten. Penganten itu ketika duduk di pelaminan, walaupun orang banyak, nggak diperhatiin sama dia. Yang diperhatiin istrinya. Itu yang lain lewat ribut, bagian rias, dia nggak perhatian. Mantap, atas bawah. Itu namanya wahdatus syuhud, gitu loh. Pandangannya hanya pada satu perkara. Nah, ada orang yang karena iman ma'rifatnya udah sampai Allah, kenal dalil-dalilnya, bisa mengingat Allah, sampai dia kepada intinya apa? Dia ibadah, dia sholat, hanya ingat sama Allah, nggak ingat sama yang lainnya. Dia nggak direpotkan sama dunia, nggak direpotkan sama ketika dia fokus memandang Allah. Tapi jangan kelamaan. Ya lupa bini, repot toh. Bininya lupa, anak lupa, cari duit lupa. Oh, bisa repot juga yang begitu. Pak. Siapa kamu? Siapa kamu? Pak, saya bini, Pak. Wah, repot. Ini kalau dalam ilmu itu namanya orang yang sampai pada makom majdub. Jadzab, orang yang betul-betul tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangannya hanya fokus kepada Allah. Ini kalau dicontohkan yang lain, ada nanti dalam contohnya ulama tasawuf seperti apa? Orang mendaki gunung. Nanti kita contohkan setelah adzan isya. Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu jamaah yang hadir. Ada gambaran lagi seperti iman itu seperti orang naik gunung. Orang itu sebelum naik gunung, dia masih ada di datar. Itu yang dilihat hanya apa yang ada dalam pandangan matanya. Yang dilihat hanya hukum adat aja. Api bisa memanaskan, nasi bisa mengenyangkan, terus obat bisa menyembuhkan. Yang di pandangan matanya itu yang dia lihat. Yang kedua ada lagi orang yang sudah mulai mendaki gunung nih. Udah mulai naik. Dia di lereng-lereng gunung, udah mulai mendaki. Namanya orang yang kayak kita nih, ilmu yakin, mulai lihat yang lebih jauh. Oh, ternyata enggak itu yang terjadi. Oh, ternyata ini digandengkan sama Allah. Oh, ternyata bukan ini toh sebenarnya yang bikin. Oh, ada yang bikin yang lain selain Allah toh, gitu loh. Dia masih bisa melihat makhluk dan bisa melihat kejadian yang sebenarnya, bahwa makhluk itu yang enggak berbuat dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, ada yang mengatur bagaimana api panas, bagaimana nasi kita makan kenyang. Oh, ternyata ada yang menciptakannya toh. Ini orang namanya ilmul yakin. Udah mulai naik nih. Ada orang kemudian yang naik sampai puncak. Ketika di puncak, dia sudah enggak ngelihat yang lain. Yang dilihat hanya Allah penciptanya. Gitu loh. Ini namanya orang tadi majdub namanya. Orang yang udah tenggelam hanya bisa menyaksikan Allah. Enggak menyaksikan yang lain selain Allah. Dalam tasawuf disebut namanya maqamul fana. Gitu loh. Fana itu maksudnya dia enggak bisa menyaksikan yang lain selain Allah, yang disaksikan hanya Allah. Orang yang begini gimana tuh? Repot. Repot. Ya mau lupa sama yang lain kan repot. Berarti dia hanya berurusan antara dia dan Allah. Enggak bisa berurusan dengan yang lain. Gitu loh. Lah, orang yang demikian ini akan kembali normal kapan nih? Hah? Kalau turun gunung nanti. Ketika dia turun gunung, sampai ketemu masyarakat lagi di bawah lagi, barulah namanya maqamul baqa. Inilah makamnya para nabi. Dia bisa berhubungan dengan manusia dengan memahami Allah. Ini Allah yang bikin. Panas ini Allah yang bikin. Ini Allah yang menolong. Ini Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu sama orang-orang tasawuf yang mengatakan, oh puncak itu makom fana. Iya betul, puncaknya makom fana. Tapi jangan di fana terus. Nanti kamu nggak bisa berhubungan sama manusia. Ya. Harus turun lagi, kembali ke makom kita yang normal.
bisa berhubungan dengan manusia, bisa beribadah, bisa sholat, bisa. Tapi tahu ini semua diciptakan oleh Allah. Bedanya apa sama orang yang tadi naik dan orang yang sudah turun? Oh ya beda dong. Yang naik ini baru ilmu yakin gitu loh. Yang sudah naik ini sudah sampai pada ainul yakin, sampai turun hakul yakin. Beda nih. Kalau kita ini baru apa? Ilmul yakin. Taunya Allah dengan ilmu. Masih lebih mending daripada orang yang belum pernah mendaki gitu loh. Orang yang belum pernah mendaki nggak tahu apa-apa. Apa yang dia lihat ya seperti apa yang dia pandang aja hukumnya. Oh api ya pasti panas, nasi pasti mengenyangkan, ini pasti begini, ini pasti begini. Beda dengan orang yang sudah mulai mendaki, pandangannya sudah mulai jauh nih. Oh ternyata ada yang bikin toh selain ini gitu loh. Inilah makomnya kita sekarang ini. Kalau ini kok mau lanjut, ya naik tuh terus. Sampai bisa mendalami sampai bisa menyatakan bahwa ini semua hanya Allah. Jadi pandangannya hanya memandang Allah. Tapi yang lainnya ada enggak? Ada enggak? Ada. Suami istri itu, suami hanya fokus pada istrinya. Adapun penonton, hadirin, yang jual kacang, yang riak, ada enggak? Tapi enggak itulah namanya wahdatus syuhud. Inilah pahamnya ahlu sunnah wal beda sama wahdatul wujud. Beda nih. Manunggaling Gusti beda. Kalau manunggaling Gusti, yang lain enggak ada. Yang ada hanya ini, bukan paham ahli sunnah gitu loh. Yang lain itu enggak ada, yang ada hanya Allah. Diri saya enggak ada, yang adanya hanya ini, bukan paham ahli sunnah. Ahli sunnah yang lain ada, hanya kita enggak perhatian, enggak merespon, enggak fokus sama yang lain, karena sedang asiknya fokus sama Allah. Namanya wahdatu syuhud, mengesahkan pandangan gitu loh, mengesahkan penglihatannya hanya kepada Allah. Beda dengan wahdatul wujud. Ini namanya manunggaling. Hati-hati nih, ini sekarang mulai paham begitu nih. Banyak orang mengatakan, kita mau udah hanya Allah yang ada. Kata siapa? Emang lu nggak ada? Matahari nggak ada, bulan nggak ada. Yang ada hanya Allah gimana? Kita dianggap apa nih? Gitu loh. Kata mereka, kita ini apa? Cerminan Tuhan. Tuhan dalam bentuk yang lain. Kamu kalau ngaca, yang muncul di kaca siapa? Kamu, ada dua kamunya dong. Kamunya berapa? Yang di kaca siapa? Dua kamunya. Nah, kita ini bayangannya Allah kata mereka. Dalam bentuk yang lain. Ini Allah juga. Maka dikatakan yang ada hanya Allah. Allah yang hakiki dan Allah dalam gambar yang lain. Gitu loh. Hati-hati nih. Ini bukan pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau kamu kok keluar dari paham ini, kamu bisa ketemu orang-orang seperti itu. Tasawufnya sama, wiritannya sama, zikirnya sama, tapi hasilnya beda. Dia enggak menganggap adanya yang lain. Enggak menganggap itu, dianggap betul-betul enggak ada. Kalau kita kan ada, tapi enggak kita perhatikan gitu. Karena kita lagi apa? Fokus sama nyambung. Ini loh paham ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dengan ngajinya kita ini
hati kita dikukuhkan oleh Allah tetap dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah, diselamatkan iman kita, akidah kita, keturunan kita semuanya sampai bisa mati husnul khotimah. Allah jadikan selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي Fili walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani lidhi mahabbah jiratin au suhb wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.